Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Bapak Ibu, saudara-saudara, sahabat-sahabat, kawan-kawan, rekan-rekan, teman-teman dan adik-adik semua. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam Ainur Rafiq Dalam Channel. Untuk edisi yang ke-169 ini, kita ingin menyampaikan rasa bahagia sekaligus harapan terkait dengan tanggal 8 November ini. Bapak Ibu, sahabat-sahabat, rekan-rekan, dan adik-adik semua, barangkali memang tidak banyak yang mengetahui bahwa tanggal 8 November itu ditetapkan oleh pemerintah Indonesia sebagai Hari Tata Ruang Nasional, ya. Kalau kita lihat dari istilahnya, yaitu Hari Tata Ruang Nasional, maka di sini kita bisa memahami secara nasional ruang yang ada di Indonesia ini akan ditata secara rapi, akan ditata secara indah, akan ditata secara sistematis, secara harmonis, secara baik di seluruh Indonesia. Ruang-ruang yang ada. Nah, ruang di sini maksudnya adalah wilayah dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, itu di dalam penataan ruangnya. Nah, ruang di sini maksudnya adalah eh, ruang wilayah, ya, bukan ruang dalam arti dalam satu bangunan, ya. Justru ini adalah wilayah. Misalnya nih, Provinsi Aceh. Misalnya Provinsi Aceh, itu kan ada beberapa kabupaten dan ada beberapa kota. Nah, itu ditata. Nah, ruangannya ditata. Oh, ini yang masuk kabupaten ini. Ini daerah ini yang masuk wilayah kota ini. Ini yang masuk kabupaten ini. Dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, dengan adanya pembagian dan penataan yang rapi antara satu pemerintah kabupaten dengan pemerintah kota yang lain, itu untuk level provinsi, maka itu akan diberlakukan secara nasional. Artinya, provinsi-provinsi pun juga demikian, ya. Ruangannya ditata, tata ruangannya ditata, maksudnya tata wilayahnya, ya. Jadi wilayahnya itu ditata. Nah, ruang di sini jangan diartikan sebagai ruang kelas atau ruang kamar atau ruang apa yang ada di dalam bangunan, bukan itu maksudnya, ya. Maksudnya ruang di sini adalah wilayah, ya. Jadi tanah wilayah yang ada di seluruh Indonesia. Nah, kalau terkait dengan pembagian provinsi-provinsi kan kita semua sudah tahu, ya, ada 34 provinsi meskipun pada saat ini bertambah lagi, ya, dengan adanya pemekaran di Papua, ya. Eh, ada pemekaran di Papua. Nah, itu semua itu adalah dalam rangka penataan ruang yang ada di seluruh Indonesia. Nah, itu sebenarnya itu ada harinya, hari peringatannya, yaitu di tanggal 8 November yang kebetulan tepat hari ini, ya. eh, Khususnya di tahun 2022. Nah, penetapan Hari Tata Ruang Nasional itu sebenarnya dilakukan oleh pemerintah Indonesia pada saat itu adalah Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Nah, dasar hukumnya atau legal formalnya adalah keputusan Presiden nomor 28 tahun 2013. Dengan adanya keputusan Presiden nomor
28 tahun 2013, maka secara yuridis formal, Hari Tata Ruang Nasional itu sudah ditetapkan. Nah, sehingga setiap tanggal 8 November oleh pemerintah Indonesia dan oleh masyarakat Indonesia, terutama bagi kawan-kawan pemerintah provinsi, pemerintah daerah, itu me, memperingati atau memperhatikan terkait dengan tanggal 8 November sebagai Hari Tata Ruang Nasional. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, sahabat-sahabat, kawan-kawan. Nah, sebenarnya tata ruang, ya katakanlah begitu ya, penataan ruang wilayah di Indonesia itu apakah perlu? Nah, kalau kita lihat dari narasi yang ada di dalam Kepres, itu maksud dan tujuannya adalah agar masyarakat, pemerintah Indonesia, dan juga para pengusaha tidak ya tidak menggunakan wilayah, tidak menggunakan daerah, tidak menggunakan ruang ya atau membangun ruang itu secara semena-mena. Mengapa? Karena pemakaian ruang secara semena-mena yang kemudian tidak pas itu digunakan untuk area bisnis misalnya, itu digunakan untuk area wisata misalnya, itu digunakan untuk area industri misalnya, itu digunakan untuk area perumahan misalnya, dan itu ternyata setelah dianalisis dianalisis secara geografis, geologis dan sebagainya, ternyata itu dampak negatif bagi masyarakat. Misalnya, karena membuat perumahan, kemudian membuat pemukiman itu di lereng, misalnya di lereng gunung, misalnya di lereng bukit. Nah, itu kan rawan akan longsor. Rawan akan longsor. Nah, maksud dari adanya penataan ruang ini adalah dalam rangka agar pengembangan, pemakaian wilayah, penggunaan ruang, baik untuk pariwisata, untuk industri, untuk bisnis, atau untuk permukiman, itu benar-benar ditata. Ada jalan rayanya, kemudian ada sungainya, ya kan? Ada danaunya, ya. Jadi ada pohon-pohonnya atau tempat untuk tumbuhannya. Jangan sampai semuanya digunakan untuk misalnya nih perumahan semua, sehingga di situ terjadi penggundulan dan sebagainya dan sebagainya. Nah, dengan penataan ruang yang sedemikian rupa inilah, maka sebenarnya pelaksanaan dari Kepres nomor 28 tahun 2013 sebenarnya ini merupakan implementasi dari usul fikih yang sudah kita kenal bersama. Apa itu? Yaitu tercapainya maqasid syariah dengan terpeliharanya usulul khams yang kita memelihara yang pokok yang 5 itu, yaitu salah satunya adalah hifdzun nafas dan yang kedua misalnya adalah hifdzul mal. Karena bencana-bencana yang diakibatkan oleh penataan ruang yang tidak pas, yang dilakukan oleh penataan atau penggunaan wilayah yang tidak sesuai peruntukannya, misalnya seharusnya untuk sungai digunakan untuk perumahan, yang seharusnya digunakan untuk hutan, digunakan untuk industri, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, penyalahgunaan atau ketidaktepatan penempatan satu ruang ditempatkan pada satu tempat yang tidak tepat, maka itu akibatnya akan fatal, yaitu munculnya bencana-bencana alam yang membahayakan bagi kehidupan manusia. Sehingga dengan adanya penataan ruang ini, maka
dengan adanya penataan ruang ini dan kemudian diikuti oleh masyarakat juga oleh pemerintah, maka masyarakat akan terjaga. Terjaga nyawanya, hifdzun nafas, terjaga hartanya. Karena kadang-kadang kalau misalnya longsor misalnya, itu kadang-kadang nyawanya menjadi korban, rumahnya menjadi korban, nah, karena diterjang gitu kan. Akhirnya rumahnya hancur dan sebagainya dan sebagainya. Apalagi misalnya banjir misalnya, harta bendanya menjadi rusak dan hancur. Nah, untuk mencegah itu, maka perlu dilakukan penataan ruang. Dan itulah filosofi dan itulah maksud dari ditetapkannya tanggal 8 November itu ditetapkan sebagai Hari Tata Ruang Nasional. Nah, sebenarnya memang penataan ruang ini sudah dilakukan oleh masyarakat Indonesia dan pemerintah Indonesia mulai awal abad 21. Mengapa? Karena sejak tahun 2000-an ini pertumbuhan penduduk sangat cepat ya. Kemudian kebutuhan akan dunia industri juga sangat besar, kemudian kebutuhan akan perumahan juga sangat besar, sehingga kadang-kadang karena pertumbuhan masyarakat yang sangat kuat, kemudian melakukan pemanfaatan lahan-lahan yang sebenarnya tidak boleh atau dilarang atau dianjurkan untuk tidak dibangun perumahan atau industri atau pariwisata atau yang lain. Karena dikhawatirkan itu akan mengakibatkan banjir, longsor, bahkan mungkin bencana-bencana yang lain. Nah, dengan adanya kekhawatiran yang semacam itu, kemudian mengantisipasinya, muncullah di tahun 2007 itu ditetapkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang. Nah, dari 2007 itulah kemudian di tahun 2013 melalui keputusan Presiden nomor 28 tahun 2013 tanggal 8 November itu ditetapkan sebagai Hari Tata Ruang Nasional yang menurut kita itu sudah sesuai dengan ajaran ajaran keislaman klasik yaitu usul fikih dalam rangka maqasidus syariah yaitu dengan adanya menjaga usulul khams terutama adalah hifdzun nafas dan hifdzul mal. Barangkali demikian kita ucapkan tagline kita, sukses di dunia, bahagia di dunia. Sukses di akhirat, bahagia di akhirat. Amin, amin, amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.